dari panasnya kobaran api, dan juga diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang yang berakhir di Bukit Judi. Yang Bukit Judi itu di daerah, beberapa orang sejarawan itu berada di daerah Yordania. Begitu juga peristiwa-peristiwa yang lain, diantaranya adalah Nabi Isa alaihissalam dan juga para nabi-nabi. Dan namun ada sepenggal sejarah kelam yang terjadi di kalangan kaum muslimin, yakni dikatakan juga Amul Huzni, yaitu tahun susah. Susahnya apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad SAW? Ditinggalkannya beliau dengan istri beliau yang tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Begitu juga ditinggalkannya wafat oleh paman beliau, yaitu Abu Thalib. Makanya Rasulullah sendiri menamai dengan Amul Farah wa Amul Huzni. Dan juga puncaknya adalah terjadinya peristiwa Karbun wa Bala atau Karbala, yakni syahidnya cucu baginda Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Al-Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga Sayyidina Imam radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau keduanya adalah dijuluki dengan Syababu min ahli jannah, penghulunya pemuda surga yang mati syahid. Yang akan memimpin adalah beliau Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Husain. Terus bagaimana kita mensikapinya? Maka salafus saleh menyikapinya yang pertama kali adanya peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah itu berjalan-jalan di kota Madinah, kemudian menemui orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Ketika ditanya, kenapa sampai semua kok sedang berpuasa? Wah, ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting ya Rasulullah ya Muhammad. Maka kita memperingatinya dengan berpuasa. Kemudian kata Nabi Daud, sebenarnya kitalah yang kaum muslimin yang lebih berhak dengan memperingatinya peristiwa-peristiwa. Di antaranya adalah selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun yang kemudian berakhir dengan tenggelamnya Fir'aun, dan selamatnya Nabi Musa. Oleh karenanya timbullah pada saat itu Kanjeng Nabi Daud dengan kalimat Khaliful Yahud wan Nasara. Kalau orang-orang Yahudi itu memperingatkannya dengan berpuasa, ya kita apalagi orang-orang muslimin yang menegakkan daripada menyempurnakan daripada ajaran-ajaran para al-anbiya wal mursalin sebelum Kanjeng Nabi, dengan dianjurkannya puasa sunnah yang diantaranya adalah mendapatkan fadilah dengan diampunkannya dosa-dosa yang telah lalu dan juga yang akan datang 1 tahun. Intinya adalah supaya tidak sama, maka dianjurkan dengan tasu'a. Ada yang dikenal dengan puasa tasu'a. Bagaimana kalau tidak sempat, ya sudah dilanjutkan dengan 1 hari setelahnya. Itu beberapa ulama berpendapat seperti itu. Oleh karena itu, salafus saleh yang dipelopori oleh Hadratus Syekh Ahmad Aslawi Al-Saki menganjurkan kita untuk bisa berpuasa. Kalau tidak berpuasa, ya tidak apa-apa. Paling tidak ada 10 poin yang dianjurkan beliau untuk kita mengamalkannya ketika kita mendapatkan kemampuan. Dengan selain berpuasa juga kita memberikan banyak bersedekah pada hari Asyura itu sendiri. Kemudian juga tausiatu 'alal 'iyal, yakni melonggarkan belanja nafkah kepada keluarga, yakni istrinya, yang biasanya mungkin cuma berapa, 100.000 ditambahi dengan 500, kalau 500 dilebihkan dengan 1 juta dan seterusnya. Intinya adalah melonggarkan atau melebihkan menambahkan belanja atau sedekah kepada keluarga, yakni istrinya. Karena memang sebenarnya sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada seorang istri atau keluarga. Kenapa kok begitu? Karena
itulah sodako yang paling ikhlas. Kalau sodako aku sodako wali Gus Kopra atau wali Kaji Syafi'i, paling-paling ono karepe supaya aku dikai opo berkat atau dikasih apa, ada maunya. Tetapi kalau sodako kepada istri itu adalah sodako yang paling besar, dikatakan oleh Kanjeng Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Maka sebaik-baik kalian adalah orang yang berbaik, paling baik terhadap keluarganya, yaitu istrinya, dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dalam mempergauli istri saya atau keluarga saya. Kemudian yang kelima adalah ketika habis subuh atau menjelang subuh kita dianjurkan untuk mandi Asyura, diniatkan. Jadi nawaitul ghusli liyaumi Asyura lillahi ta'ala. Jadi bagaimana cara mandinya? Ya kayak mandi jenabah, Bapak Ibu. Kayak mandi jenabah, yakni mandi yang semuanya dikenakan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat nawaitul ghusli liyaumi Asyura. Kemudian selanjutnya adalah kalau ada waktu senggang, dianjurkan untuk menziarahi orang-orang yang soleh, menziarahi orang-orang yang soleh, yaitu ziyaratul as-solihin, mengunjungi kayak teman-teman kita yang baru dari umroh atau dari haji, atau orang-orang yang kiai-kiai yang mempunyai ilmu yang bisa memberikan wejangan atau tausiah kepada kita dan memberikan nasihat. Kemudian yang ketujuh adalah dianjurkan oleh para salafus soleh, yakni di samping ziarah kepada orang-orang yang soleh, jangan lupa ziarah kepada teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang sedang dirundung mengalami musibah sakit. Karena dengan kita menziarahi mereka orang yang sakit itu, satu, meleburkan segala dosa dan mengangkat derajatnya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang nomor 8 adalah masfuroi yatim, mengusap kepalanya anak yatim, bukan mengusap tok, Pak. Mengusap tok nggak penting. Jadi yang dianjurkan adalah mempergauli anak yatim dengan baik, yakni ya memberikan sedekah, hadiah, atau menyapa mereka dengan lembut dan kebaikan. Dan kemudian dianjurkan ini agak sedikit jarang dilakukan oleh para teman-teman kita, yakni iktihal atau al-kuhli, bercelak. Nah, gak biasa ya apa ya biasakan sedikit-sedikit, Pak. Karena celak itu jujur sunnah yang muakkadah. Kenapa kok sampai Kanjeng Nabi itu menganjurkan kita bercelak? Karena celak itu yang pertama di samping mengobati, mendinginkan mata kita, yang kedua juga memperindah, ya, paling tidak tahun baru, Pak, atau kita menghadapi di mana waktu Allah sangat memuliakan setiap detik-detiknya. Belum tentu kita mendapati atau ketemu dengan bulan Asyura atau Muharram di tahun yang akan datang. Maka ini adalah kesempatan yang Allah melipat gandakan setiap amal sunnah diberikan pahala amal yang wajib, dan yang amal yang wajib dilipat gandakan pahalanya. Kemudian yang nomor 10 adalah taklimul adfar. Taklimul adfar itu adalah memotong kuku-kuku di jari-jari kita. Kenapa? Ya tempatnya karena kuku itu adalah tempat di mana bersarangnya banyak kuman. Dan Islam adalah menganjurkan untuk tazyin atau memperindah, memperbaiki diri. Oleh karenanya dengan taklimul adfar, kalau setiap hari biasa itu dianjurkan pada hari Jumat, dan ini setiap tahunnya pada bulan awal Muharram, yang mana Muharram adalah salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, disebut dengan arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita
menyambutnya dengan iktihal, bercela, sedekah, berbuat baik kepada orang anak yatim, berbuat baik kepada keluarga terutama istri, maka Allah dikatakan yanzurullahu al-ibad bi'ainir rahmah. Allah memandang kawulanya hambanya itu dengan pandangan penuh kasih sayang yang Allah sendiri sampai mengatakan dalam hadis qudsi, sungguh sangat malu kalau sampai tidak mengijabahi doa-doa kita, dan malu andai kata tidak memasukkan atau min ahli jannah. Itu Allah malu dengan zatnya yang dikatakan kepada para malaikatnya. Dan yang terakhir adalah yang silaturahim, menyambung tali persaudaraan sesama kita. Makna silaturahmi itu sendiri adalah sila itu menyambung, rahim itu rahmat kasih sayang. Apakah dikatakan menyambung tali silaturahmi kepada teman karib? Bukan. Yang dikatakan silaturahmi itu adalah silman qata'ah, kata Rasulullah. Sambunglah orang yang telah memutus tali hubungan rahmat atau tali silaturahmi dengan kamu. Ketika saya nggak cocok dengan Ahmad gitu, wah soalnya nggak cocok, nggak tahu kayak opo, nggak tahu cak mobi, nah itu maka dianjurkan untuk kita memperbaiki Ahmad. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngajak ngopi sama saya. Jadi intinya adalah ketika dia bakhil atau gak senang ada aku, malah kita harus memperbaiki. Itulah ajaran Hadratus Syekh yang senantiasa dalam tawasulnya beliau dan dalam doanya menyertakan dengan liman ahsana ilaina wa sa'alaina. Coba Bapak Ibu perhatikan dalam doa-doa dan tawasul. Selain Hadratus Syekh saya belum menemukannya. Sehingga para kiai, para ustadz itu sangat merasa kagum dengan Hadratus Syekh dengan doa yang ada kalimat liman ahsana ilaina wa asa'a alaina. Itu didoakan dan dibikin fatihah kepada oleh Hadratus Syekh yang diajarkan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih dikasih waktu oleh Allah, oleh karenanya kita pergunakan setiap detik, setiap waktu, setiap saat, setiap hari ditujukan untuk beribadah kepada Allah, gunanya untuk berbekal menghadap ketika kita akan dipanggil oleh Allah yang tidak akan pernah salah atau tidak pernah akan berubah. Ketika kita sampai waktunya tiba, itu tidak akan oleh Allah tidak akan berubah. Bisa saja sampai dulu saya belakangan, ya sama saja. Atau sampai yang belakangan saya yang dulu ada, tapi saya dulu yang mendoakan sampean. Bisa jadi begitu. Jadi intinya semoga kita diberikan oleh Allah senantiasa istiqomah dalam kebaikan, ketaatan dan netepi apa-apa yang dianjurkan dan diajarkan dan ditata dan dituntut oleh guru kita Fadlatul Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Rasulullah Taala. Kemudian apa yang kita sampaikan semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo di setelah itu kita akan melaksanakan